Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmatnya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat. Tanpa salam dan salawat kita haturkan hadapan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini bahwa pada hari ini teman kita Ustaz Umardi akan sosialisasi atau akan memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan di sini, yang nanti kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari beliau. Intinya bagaimana kita di sini, terutama Bapak Ibu guru, untuk sama-sama ya, punya niat, punya inisiatif untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Jadi pada kesempatan ini beliau akan mengadakan pengimbasan kepada penunggu semua, Bapak Ibu guru, dengan harapan setelah ini nanti kita mendengarkan sama-sama dari beliau yang saat ini sedang menjadi calon guru penggerak yang manfaatnya sangat luar biasa. Setelah ini nanti ada di antara Bapak Ibu guru di sini yang ikut tergerak untuk menjadi calon guru penggerak, untuk ikut tes, karena ini kegiatannya berbulan-bulan. Tetapi rasanya karena kita sudah punya di sini calon guru penggerak, nah, jadi gampang untuk diimbaskan atau dijelaskan kepada Bapak Ibu guru yang nantinya akan berniat untuk mengikuti calon guru penggerak. Alhamdulillah kemarin juga dari dosen, yaitu pengajar praktik, dari teman kita Ustaz Umar juga datang ke sini kemarin. Itu adalah rangkaian dari proses-proses yang dijalaninya selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Jadi bukan hanya dari calon guru penggerak sendiri, jadi tiang juga, dari tiang selaku penanggung jawab di sini berharap juga di antara Bapak Ibu guru yang lain bahwa ikuti ya, karena ini manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Tetapi nantinya yang berharap juga kepada rekan kita Ustaz Umardi, tidak hanya materi-materi yang didapatkan di kegiatan calon guru penggerak ini saja yang diimbaskan di sekolah kita ini, tetapi apa yang ada di sekolah kita ini, apa yang kita temukan di sekolah kita ini, mudah-mudahan ada tambahan ide-ide dari beliau ya, karena kemarin sudah ada satu di rapor pendidikan kita. Jadi bukan siswa saja yang punya rapor, tapi sekolah juga ada raportnya secara keseluruhan, bagaimana nilai sekolah kita tertuang di dalam rapor pendidikan. Yang sekarang rapor pendidikan itulah yang kita pakai untuk menyusun arkas di dana BOS. Jadi semuanya berkaitan satu sama lain. Kita nanti akan menyusun RKT, rencana kegiatan tahunan ini, berdasarkan rapor pendidikan yang nantinya itu yang akan kita gunakan untuk menyusun arkas. Tetapi yang ini nanti kita akan bahas khusus. Yang sekarang ini khusus tentang pengimbasan, ketertarikan supaya penunggu semuanya tertarik untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Jadi mari kita dengarkan sama-sama dari rekan kita Ustaz Umardi
untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Harapan tiang setelah ini nanti selesai, ada segera untuk ikut nanti di calon guru penggerak angkatan ke 10. Kalau 9 sudah tutup, nanti sama-sama angkatan yang ke-10 kita berharap kepada rekan-rekan, mungkin nanti Ibu Ratna, kemudian Mami Sinar, Dawot, ya, teman-teman yang lain, Pak Mustawan juga. Jadi siapapun yang nanti merasa yang cukup untuk mengikuti ini, tolong diikuti karena ini manfaatnya sangat besar. Demikian dari tiang. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, nanti semuanya yang lengkap nanti akan dijelaskan oleh beliau. Intinya, guru penggerak ini pertama harus menggerakkan diri sendiri, yang kedua menggerakkan teman-teman di sekitarnya yaitu Bapak Ibu guru, yang ketiga menggerakkan anak-anak didik kita, sekaligus silahkan sekolahnya digoncang-goncang, digerak-gerakkan dalam hal positif. Demikian dari tiang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, terima kasih juga sudah menyampaikan pengantar dari beliau terkait dengan tugas saya ini, yakni pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat. Jadi ini belum kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya kalau belum ini selesai. Kita tidak bisa diterima, bahkan nanti tidak lulus sebagai guru penggerak kalau sampai ini tidak disampaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyampaikan tentang budaya positif, apa itu budaya positif, kemudian nanti di situ ada istilahnya posisi kontrol dan lain sebagainya. Tetapi untuk memulai tentang pengimbasan ini, mari coba kita mulai dari pemikiran kita gali dulu pemikiran kita tentang pendidikan. Mungkin selama ini banyak teman-teman yang tahu tentang apa itu pendidikan, apa itu pengajaran dan sebagainya. Tetapi di sini coba mari kita lihat tentang apa itu pendidikan. Jadi di sini pandangan kita selama ini mungkin pendidikan itu seperti apa. Tapi di sini dijelaskan secara umum saja bahwa pendidikan itu adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi menuntun tumbuh dan berkembangnya anak-anak. Artinya dalam pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa tugas kita? Hanya menuntun kodratnya. Jadi anak itu ada dua kodratnya, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu adalah potensi yang ada pada anak itu sendiri. Jadi setiap anak itu berbeda-beda potensinya. Jadi anak itu bakatnya di mana, kemudian potensinya apa, itu memang sudah dari kodratnya. Kita tidak bisa merubah itu, tidak bisa merubah itu. Jadi kita jangan paksakan nanti anak kalau tidak bisa pelajaran kita kemudian harus salah mungkin menurut pengertian pendidikan itu sendiri. Karena menuntun, bukan kita memaksa untuk memahami pelajaran ini, memahami itu dan sebagainya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kita itu diibaratkan sebagai
petani, Bapak Ibu. Petani artinya ketika dia mau menanam padi, maka dia harus mempersiapkan lahannya, mempersiapkan bibitnya yang baik, kemudian menjaga dan merawatnya supaya apa? Supaya bisa panen raya. Nah, itu ibaratnya. Jadi padi, seorang petani itu tidak bisa merubah kodrat padi itu menjadi jagung, tidak bisa merubah kodrat padi itu menjadi kedelai dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap akan menjadi padi. Kemudian apa tugasnya petani? Adalah merawat, kemudian mempersiapkan dari awal, persiapkan lahannya, menjaga dari hama-hama yang masuk ke dalamnya. Itu artinya bahwa kita harus menjaga anak-anak ini supaya tidak keluar dari ya. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan. Dan guru itu diibaratkan seperti itu. Nah, itu hanya sekedar pengantar Bapak Ibu terkait dengan paradigma kita, terkait dengan pemahaman kita bersama tentang pendidikan. Dan yang ingin saya sampaikan di sini bukan paradigma itu yang saya ingin sampaikan, tapi hanya itu sekedar pengantar. Yang ingin saya sampaikan adalah ini. Jadi tujuan pembahasan kita adalah para guru memahami konsep pentingnya budaya positif di sekolah. Nah, seperti apa budaya positif nantinya? Harus kita lihat di situ. Kemudian yang kedua tujuannya adalah supaya kita semua dapat menyusun langkah-langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Lanjut, yang akan kita pelajari di sini, ini adalah bagian dari budaya positif. Ada 3, yakni keyakinan kelas, yang saya sudah memulainya di kelas 82 karena saya di situ wali kelas. Saya sudah buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Apa perbedaan keyakinan dengan peraturan? Nanti ada perbedaannya di sini. Kemudian posisi kontrol yang kedua akan kita bahas. Guru itu mengontrol anak-anak itu nanti di posisi yang mana? Ada 5 posisinya. Nanti kita coba lihat kelima posisi itu kita di mana memposisikan diri. Dan baiknya seperti apa? Dan baiknya posisi kontrol yang mana yang akan kita pakai untuk mengontrol anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah segitiga restitusi namanya, yakni proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada tingkatan-tingkatan untuk memperbaiki murid yang kita anggap bersalah dan sebagainya. Ada tahapan-tahapannya yang harus kita lalui bersama. Oke, dilanjut. Kemudian budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Coba kita lihat budaya positif ini. Ya, budaya positif di sini bisa kita lihat dari keyakinan kelas tadi. Ini keyakinan kelas sebentar dulu. Budaya positif, ini posisi kontrol. Oke, kita lihat dulu. Saya tidak tahu di mana saya simpan. Budaya positif adalah budaya suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Jadi seperti contohnya misalkan kita membudayakan anak bersikap sopan, bersifat sopan santun, kemudian senyum. Itu adalah santun ya. Itu adalah merupakan budaya positif. Budaya positif. Nilainya adalah nilai-nilai kebajikannya itu bersifat universal atau menyeluruh. Nah, kemudian peran guru di situ adalah sebagai sentral, ya, sebagai pusat daripada budaya positif.
Selanjutnya, ya, coba kita lihat dunia berkualitas atau nilai-nilai positif. Identifikasi lingkungan dunia berkualitas kita masing-masing. Belajar sepanjang hayat dan pengalaman adalah guru terbaik, atau kita mau menjadi orang yang bermanfaat. Yang nomor 6. Kemudian yang nomor 1 itu family atau pride, keluarga. Kemudian bersyukur, bertanggung jawab, dan rasa peduli. Kemudian kita menjadi guru, ada yang menjadi orang tua, dan orang yang peduli atau rasa peduli. Nah, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, ini saya tidak ingin dijawab. Kalau di sini kita disuruh untuk menyebarkan lembaran untuk dijawab. Tapi ini hanya sekedar mari kita baca dan kita jawab bersama di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, siapa? Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling inginkan Anda pada diri Anda? Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian apa yang sudah dan sangat Anda banggakan? Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, ini ada 7 pertanyaan yang kita sama-sama jawab dalam hati. Apa tujuannya? Ya ini. Jawaban dari Bapak Ibu merupakan salah satu kekuatan potensi yang dimiliki untuk memberikan lingkungan positif bagi lingkungan sekolah, terutama bagi siswa kita. Nah, kalau kita pekerjaannya idealnya adalah seorang guru, nah apa yang sudah kita capai yang menjadi kebanggaan kita sebagai guru? Nah, di situ ada. Kemudian tadi apa pekerjaan ideal, apa kebanggaan yang sudah dicapai dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi saya sudah sebutkan, sopan, bertanggung jawab, disiplin. Inilah nilai-nilai yang akan kita terapkan sebagai budaya positif, bagian dari budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Dengan cara seperti apa? Nanti kita coba lihat caranya. Kemudian motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ini adalah motivasi yang ada dalam diri dan ada yang di luar. Di dalam diri itu seperti apa, yang dari keinginan kita. Kemudian yang luar itu mungkin ada rasa ingin dibanggakan dan lain sebagainya. Itu adalah ada 2 motivasi di situ. Dan tujuannya apa? Adalah menciptakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin kita sudah mendengarkan apa itu pelajar Pancasila. Coba kita lihat pelajar Pancasila di sini. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Coba kita lihat di sini. Ternyata profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ada berapa? Ya, ada 6. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ini dia yang pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, mandiri. Apa itu mandiri? Nanti kita ada penjelasannya di bawah. Bergotong royong, kemudian kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, yang pertama, coba kita lihat, beriman kepada Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang dimaksud di sini adalah murid harus mampu mengamalkan nilai-nilai agama, dan kepercayaan sebagai bentuk religiositas, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan. Kemudian apa saja tuntunannya di situ?
adalah untuk menghargai segala bentuk ciptaannya, baik yang itu alam, tempat tinggal manusia dan sebagainya. Artinya hubungan kita antara Allah manusia ada di situ. Berakhlak agama artinya adab kita dalam beragama, kemudian akhlak pribadi kita seperti integritas, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Itu ada di dalam profil pelajar Pancasila yang nomor 1, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini bagian-bagiannya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah berkebinekaan global. Apa artinya? Ya, artinya itu adalah seorang murid yang berbudaya memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah nasional global. Artinya bisa menerima dimanapun dia tinggal, bisa menerima budaya-budaya yang ada di situ. Karena kebudayaan kita banyak sekali dan bisalah kita dengan kita mengedepankan profil pelajar Pancasila ini, maka siswa dimanapun dia tinggal nanti bisa hidup dan damai dengan teman-temannya. Kemudian gotong royong itu, ya, ini tidak perlu kita jelaskan, yaitu bekerja sama dalam hal kebaikan, yaitu berkolaborasi, kemudian saling ada kepedulian. Dan yang keempat adalah mandiri. Nah, mandiri ini seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi. Dia harus bertanggung jawab, mandiri terhadap dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya yang kelima bernalar kritis. Apa itu nalar kritis? Murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya sehingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Jadi anak setelah dia selesai dalam pendidikannya, artinya sekolahnya, dia sudah mampu bernalar kritis, mana yang baik yang harus dia lakukan untuk apa yang dia hadapi, bisa dicerna dan bisa berpikir kritis mana yang terbaik untuk dijalani ke depannya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah kreatif. Kreatif itu berbeda dengan kritis. Kreatif itu seperti apa? Yaitu diharapkan murid memiliki dimensi kreatif seperti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Yang mampu memodifikasi, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang orisinal dan itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Inilah profil pelajar Pancasila. Lanjut kita ke sesi berikutnya. Nah, ini budaya positif. Ada 3 contoh langkah kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai langkah awal untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini yang saya maksud tadi. Yang pertama langkahnya adalah membuat keyakinan kelas. Nah, membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kemudian yang kedua, menerapkan posisi kontrol guru yang tepat, di mana posisi kita. Kemudian yang ketiga, melakukan strategi segitiga restitusi. Coba kita lihat, kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Nah, sering disalah artikan bahwa peraturan itu sama dengan keyakinan. Tetapi keyakinan dengan peraturan itu berbeda. Nah, berbedanya itu di mana? Di sini dia. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas? Itu penting untuk dibentuk suatu budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang
efektif. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab di sini. Apa bedanya? Jadi coba kita lihat perbedaannya. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan, ya kan? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Sama-sama jawabannya untuk keselamatan. Jadi di mana perbedaannya? Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Keyakinan diri itu lebih memotivasi dari dalam daripada peraturan-peraturan yang ada. Jadi murid-murid pun seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi itu bedanya. Kalau hanya sekedar peraturan, hanya dia bisa mentaati di sekolah saja. Di luar sekolah, apa yang terjadi kita tidak tahu karena keyakinannya tidak ada. Karena hanya dia terbatas di lingkungan sekolah, karena itu hanya peraturan sekolah. Jadi kalau tidak di sekolah, ngapain? Itu kan hanya berlaku di sekolah saja. Itu bedanya dengan keyakinan dengan peraturan. Jadi kita tidak disuruh membuat peraturan-peraturan, tapi disuruh untuk membuat keyakinan kita. Nah, ini bedanya. Kemudian posisi kontrol selanjutnya lanjut kita. Nah, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dia diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, apa yang tampak, yang terdengar, coba kita lihat. Yuk barang apa ini? Saya tidak coba ya. Yuk saya bantu. Nah, ini yang terdengar dari teman-teman yang bisa di. Yuk saya bantu. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian terima, tolong ya, permisi, boleh saya tinggal, nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang terdengar, yang diucapkan. Kemudian yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Ketika ada yang sedih, ada musibah dari temannya, dia tidak ikut merasakannya. Itu berempati. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, kalau tidak ada izin, tidak dipegang. Ini yang terlihat. Kalau sudah diyakini ya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi. Kemudian kalau sudah terdengar, terlihat, kemudian perilakunya seperti apa? Yaitu tersenyum, ramah, kemudian memberikan salam, hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada, saling. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang dan sebagainya. Nah, contoh keyakinan kelas, ini keyakinan kelas 1. Biasanya kelas 1 belum bisa memaknai terlalu banyak. Cukup ini keyakinannya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi di kelas itu ya belajar. Kemudian apa? Setiap anggota kelas perlu senang. Ternyata keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan banyak yang negatifnya. Kata-kata negatif seperti apa? Kata-kata negatif tidak boleh. Nah, itu kata-kata negatif. Kalau di keyakinan kelas itu harus dihilangkan itu kata-kata tidak boleh. Kemudian jangan. Itu kata-kata negatif. Jadi itu hanya
di peraturan. Kalau keyakinan dilarang itu kata-kata negatif seperti itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, kalau ada tugas kan. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai, jadi tidak saling mengganggu dan lain sebagainya. Nanti kalau di peraturan mungkin bisa saja kita buat tidak boleh saling mengganggu temannya. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Berarti kalau sudah masing-masing meyakini perlu merasa aman, pasti tidak akan ada yang saling mengganggu. Ini keyakinan. Kemudian kalau di kelas 5 selalu bersikap positif yang baik, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, kalau sudah menjadi diri terbaik, semua terbaik, tidak ada lagi yang jahat-jahat dan lain sebagainya, yang suka mengganggu dan lain sebagainya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Saling menghormati. Kemudian barang miliknya juga. Akhirnya tidak saling topet dan semua, saling mengambil tanpa izin. Kemudian berkomitmen setiap tugas senantiasa membantu. Lanjut. Pertanyaan tematik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, seperti pertanyaan saya tadi. Ini bedanya ternyata. Yakni keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian apa bedanya? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi, bersikap sopan, ramah. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti tadi, tidak boleh ada kata negatif, tidak boleh dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti tadi sedikit saja. Tidak boleh sekali setiap anggota kelas perlu belajar atau mendapatkan pelajaran. Itu seperti itu. Tidak perlu banyak-banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Apa bedanya dengan peraturan? Kalau peraturan bisa saja kita buat dari pihak sekolah dengan guru, komite dan sebagainya. Jarang kita libatkan anak-anak. Nah, kalau di sini keyakinan itu harus disusun bersama. Jadi anak-anak yang buat, curahannya anak-anak. Anaknya mau seperti apa? Kemudian itu yang kita tulis. Kemudian setelah kita tulis nanti bisa kita buat seperti lembaran, poster dan sebagainya. Itu kita tempel di kelas dan anak-anak akan melihat setiap poin-poin keyakinan kelas dari mereka itu datangnya, bukan dari guru dari kelas. Kita hanya cukup mendampingi mereka untuk mengeluarkan apa saja yang akan diyakini sebagai keyakinan kelas, sehingga nanti tidak ada lagi kata-kata ini itu, karena dia sendiri yang membuat keyakinan kelas itu, dan itu akan sama-sama akan diyakini. Nanti kalau sudah diyakini, insya Allah tidak akan lagi ada pelanggaran-pelanggaran. Dan bukan hanya berlaku di kelas saja, di luar kelas juga akan terus, karena sudah merupakan keyakinan dari anak-anak kita. Tahapan pembuatan keyakinan kelas yaitu membuat daftar nilai kebajikan seperti tadi anak-anak kita suruh. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai, ya kita sempurnakan, tugas dulu nanti. Kemudian buatlah poster atau muat di sosial media atau ditempel di kelas masing-masing. Nah, itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Lanjut kita kepada posisi kontrol guru. Yang kedua yang akan kita bahas ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Ada 5 berdasarkan pada teori kontrol Dr. William. Nah, ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum. Nah, kita menjadi penghukum atau tidak saat ini?
Kita menjalankan tugas kita sebagai guru itu apakah posisi kita penghukum? Nah, nanti kita coba lihat. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, seperti apa kita? Apakah sudah kita menjalankan ini posisi yang kedua? Kemudian kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi anak-anak kita kemudian memposisikan diri pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, dalam menjalankan praktik budaya positif di sekolah guru perlu menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau. Nah, ini ada sudah bocoran. Apa bedanya ini Bapak Ibu? Coba kita lihat perbedaannya. Ini ada bedanya. Perilaku kontrol negatif penghukum. Biasanya guru berbuat seperti apa? Menghakim. Kalau penghukum, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, itu penghukum. Menyakiti. Kemudian guru berkata, kalau kamu masih saja, kemudian apa lagi melakukannya, saya akan. Itu adalah merupakan kata-kata penghukum. Kemudian selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, yaitu kita berceramah nantinya. Ayo ngomel kita, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kita ngomel, saya sudah kecewa, kamu sudah begini. Nah, itulah pembuat merasa bersalah. Akhirnya anak merasa bersalah. Kemudian kamu sudah mengecewakan ibu bapak, kamu nak sudah mengecewakan bapak, sudah mengecewakan ibu, kamu kok selalu begini. Itu namanya membuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua. Kemudian sebagai teman seperti apa? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya sudah nak, kalau kamu terlambat, ya sudah besok jangan lagi ya. Besok lagi begitu. Terus itu merasa berteman lah. Lakukan demi Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, seperti itulah. Nah, lakukan ini demi Ibu ya. Besok lagi ya, nah. Nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman posisi kita. Kemudian pemantau seperti apa? Menghitung dan mengukur. Nah, kamu sudah terlambat berapa kali? Sudah berapa kali kamu tidak melaksanakan mengerjakan PR? Itu pemantau. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, dan sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kamu sudah berbuat ini, kenapa kamu lakukan itu? Itu pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak kita. Kemudian nanti dengan bersama-sama apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut, kalau kamu yakinkan, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirinya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita lihat posisi kontrol kita. Nah ini dia. Ada 5 posisi kontrol tadi menurut William, yaitu penghukum. Apa kata-katanya? Seperti ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-mudiknya dalam lebih dalam lagi. Seperti ini kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas. Itu hukum. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Itu penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Seperti ini katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Kamu tidak pernah melakukan, tidak pernah mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian ibu sangat kecewa sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Nah, begitu-gitulah. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini kan merasa bersalah ya. Apa imbasnya? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Apalagi kita sebut tadi, bagaimana kalau orang tua tahu nanti perlakuannya seperti ini, akhirnya dia akan merasa bersalah. Ya, ini posisi kontrol yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita posisikan diri sebagai teman. Seperti apa dia? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Apa kata-katanya? Ayo bantulah demi Bapak ya. Seperti itu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini seperti teman lah. Kemudian ya sudah, kali ini tidak, ya sudah. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, itu posisinya. Tidak lagi mau berusaha dia. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Akhirnya di guru yang lain, woi semaunya dia. Tapi di guru tertentu, apapun yang dikatakan guru itu mau. Tetapi ketika guru itu tidak ada, dia juga merasa kecewa dengan posisinya. Menjadi teman. Kemudian yang ketiga atau yang keempat? Yang keempat, pemantau. Pemantau itu seperti apa? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab. Paling tidak seperti ini kita memantau. Paling tidak. Berarti yang 1, 2, dan 3 itu hindari. Paling tidak seperti memantau, yaitu seperti kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita tidak dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Apa kata-katanya? Peraturannya apa? Makanya kita buatkan dia peraturan. Peraturannya apa, nak? Apa peraturan yang sudah kamu melanggar? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini yang pemantau. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu telat, konsekuensinya apa? Biasanya kita buatkan bagi yang telat, keyakinan kelas ini, bagi yang telat masuk kelas selama 20 menit, maka nanti akan tinggal kelas ketika teman-temannya istirahat. Nah, itu konsekuensi. Jadi bukan merupakan hukuman, jadi merupakan konsekuensi. Dan dia harus yakin itu. Dia harus yakin itu. Oke. Lanjut, sebentar lagi. Kemudian manajer. Nah, ini yang diharapkan kita harus menjadi posisi seperti manajer. Posisi kontrol kita harus manajer, menjadi manajer. Seperti apa posisi manajer ini? Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi yang itu. Apa kata-katanya kalau kita sebagai posisi manajer ini? Apakah kamu meyakinkannya? Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Artinya kita tunjukkan keyakinan kelasnya yang sudah dibuat itu. Apa keyakinannya? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti ini. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya.
Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya kita ajak dia menemukan solusinya dari permasalahannya. Kalau dia suka telat, misalkan, kenapa anak kamu suka sekali telat? Apa permasalahannya di rumah? Kita tanya baik-baik. Ternyata dia mungkin suka nonton apa malam-malam atau main game sampai jam 1 malam. Nah, kalau begitu penyebabnya bagaimana cara mengatasi itu? Kita hanya menanya dan interogasi lah istilahnya. Kemudian kalau kamu mau tidak datang telat, berarti kamu harus tidak nonton malam-malam sampai jam 1. Nah, itu yang harus dituntun untuk dijalankan sebagai keyakinan. Nah, inilah posisi kontrol kita sebagai seorang guru, paling tidak pemantau atau menjadi manajer. Dan ini sudah saya bacakan perbedaan-perbedaannya tadi, apa akibat itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah segitiga yang terakhir ini, Pak Wil, terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Proses strategi komunikasi yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk menciptakan kondisi bagi murid anak untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Artinya seperti tadi, ketika anak bersalah, bagaimana cara kita mengembalikannya kepada kelompoknya? Bukan kita kemudian menghardiknya, kamu tidak usah sudah di sini, kamu ini mengganggu saja di kelas ini. Supaya tidak seperti itu. Bagaimana caranya kita mengembalikannya seperti posisi kita sebagai manusia tadi? Ya inilah caranya. Ada segitiga restitusi. Yang pertama apa yang kita lakukan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya dulu. Nah, kenapa kamu telat? Apa alasannya? Apa yang kamu tahu kenapa bisa telat? Nah, itulah punya alasan. Alasanmu apa? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu kita tanya dia. Kemudian yang kedua, artinya menstabilkan identitas. Tadi adalah validasi tindakan yang salah dulu. Kesalahannya kita tindak dulu. Kenapa dia lakukan itu? Apa penyebabnya? Apa alasannya melakukan itu? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian apa tindakannya? Menstabilkan identitas. Dengan kata-kata seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Nah, semua orang tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan terus kita melakukan kesalahan. Nah, itulah yang namanya menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan dia ada salah yang berat sekali. Nah, mungkin walaupun tidak pernah, tapi hanya kita, bukan kamu saja yang pernah melakukan ini. Ada teman-teman dulu pernah melakukan ini. Tetapi, kan begitu bahasanya. Inilah yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian apa yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinannya. Ini yang terakhir adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Anak semua yang akan kita libatkan di situ. Bisa dipahami Pak Wildan? Luar biasa. Kalau sudah bisa dipahami tentang budaya positif ini, ya kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bisa menjadi landasan kita sebagai guru. Yang tadi paradigma kita yang pertama. Paradigma kita yang pertama adalah membuka wawasan kita tentang kita ini guru ini bukan harus menjadikan siswa kita seperti ini maunya kita, bukan seperti itu. Tetapi kita itu ibaratnya seorang petani yang kalau kita mau menanam padi, ya tetap akan tumbuh padi dan berkembang sampai panennya. Kita tidak bisa merubah kodratnya, tapi merawat, mempersiapkan, kemudian menuntun dia, menjaga dia dari hama-hama dan lain sebagainya. Kemudian posisi kontrol ini yang terpenting,
Posisi kontrol kita, jangan kita sebagai penghukum di sini ya. Jangan kita sebagai penghukum karena itu akan bernilai negatif semua. Kemudian teman juga nilai negatif, posisi merasa bersalah juga nilai negatif. Paling tidak posisi kita adalah pemantau dan manajer. Dan yang terakhir tadi cara menyelesaikan permasalahan itu, kita tanya dulu apa penyebab permasalahannya anak-anak. Jangan kita langsung siapa tahu anak itu punya alasannya yang mungkin tidak bisa dia lalui, harus dilalui sehingga dia telat, atau mungkin karena baja pecah di jalan, kita kan tidak tahu. Kemudian tadi mungkin orang tuanya mungkin pergi minta utang untuk belanjanya, kan dia nunggu dia. Nah, itulah. Jadi kita tanya dulu apa penyebabnya. Kemudian setelah kita tahu penyebabnya, bagaimana cara kita? Oke, kalau sudah begitu, apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki itu? Kemudian cara yang terakhir adalah keyakinan, kembalikan kepada keyakinan keras yang dia sepakati bersama. Kemudian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kemudian saya tidak pernah merasa menggurui dan sebagainya. Hanya sekedar sirik dan ingin melanjutkan pendidikan di guru penggerak ini ke tahapan berikutnya. Hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.